Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahmanul Hidayah dengan NIM 1913040184. Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lokal D, Fakultas Syariah. Mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, dosen pembimbing Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Wow! Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membahas beberapa topik yang mana subtopiknya yaitu sistem sosial masyarakat Minangkabau. Baiklah, yang pertama yaitunya susunan masyarakat. Susunan masyarakat ini terbagi atas 5 poin. Yang pertama yaitunya rumah tangguh, yang kedua parwi, yang ketiga kaum, yang keempat suku, dan yang kelima nagari. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima poin tersebut, yang mana yang pertamanya itu rumah tangguh. Rumah tangguh adalah suatu kumpulan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangguh yang sah setelah akad pernikahan atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Yang kedua yaitunya parwi. Yang dimaksud parwi di sini adalah suatu keluarga besar atau famili yang semua anggotanya berasal dari satu perut. Semua anggota yang berasal dari satu perut dinamakan saparwi. Seluruh anggota dari parwi dihitung menurut garis keturunan ibu atau matrilineal, sedangkan suami tidak termasuk di dalamnya. Seorang suami ini biasanya juga disebut dengan orang Sumando atau pendatang. Orang Sumando ini adalah orang yang paling disegani dan dihormati dalam suatu keluarga. Yang ketiga yaitunya kaum. Di dalam kaum strukturnya sebagai berikut. Yang pertama yaitunya mamak dipercayai sebagai pemimpin kaum, disebut penghulu bergelar datuk. Yang kedua yaitunya mamak-mamak di bawah penghulu dipercayai sebagai pemimpin rumah gadang karena kemungkinan dalam suatu rumah gadang orangnya banyak. Yang keempat yaitunya suku. Suku dipahamkan sebagai satu kesatuan masyarakat. Setiap anggotanya merasa berunsana atau bersaudara karena mereka mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal. Jadi, setiap orang yang mempunyai suku yang sama disebut sapasukuan dan tidak boleh mengadakan pernikahan atau perkawinan di antara mereka. Yang kelima yaitunya nagari. Nagari adalah gabungan dari beberapa suku, minimal 4 suku. Jadi, menurut hukum adat atau undang-undang nagari, ada 4 syarat untuk mendirikan sebuah nagari, yaitu yang pertama terdiri dari 4 suku, yang kedua mempunyai balairung untuk bersidang, yang ketiga mempunyai masjid untuk beribadah, yang keempat yaitu mempunyai tapin untuk mandi. Yang kedua yaitunya kepemimpinan dalam keluarga. Peran kepemimpinan dalam keluarga sangatlah penting kedudukannya. Hal ini juga dapat menentukan bisa atau tidaknya sebuah keluarga itu mencapai kesejahteraan. Maka dari itu diperlukan keteladanan dan perilaku baik dari kedua orang tua agar anak-anak mereka dapat meniru hal-hal baik dan positif dari orang tua mereka. Dalam hal ini, orang tualah menjadi contoh paling dekat bagi anak-anak mereka. Sebagai contoh, jika kedua orang tua mereka saling berbuat baik, saling menyayangi satu sama lain, taat kepada Allah, beribadah, dan lain sebagainya, maka anak tersebut akan meniru apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya itu. Namun sebaliknya, jika kedua orang tua mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik seperti bertengkar, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, maka anak tersebut akan meniru pula apa yang dia lihat dari kedua orang tua mereka. Maka dari itu, peranan orang tua sangatlah penting dalam sebuah keluarga, terutama bagi ayah, karena ayah adalah pemimpin dalam setiap rumah tangga.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 3. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.